Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Isnanda Putri Pangestu, Ramanda Almatin, Jenila Rahmawati, Sahwara Madina, Anjani Sari, Nur Soleha, Raka Pangestu, Halis Hairi, kemudian Sonia Anggraini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan juga memberikan informasi terkait dengan penyakit masyarakat pekerja seks komersial guna memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Bapak Nanda Lega Jaya Putra MPD. Mari kita simak penjelasannya. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan penyakit masyarakat? Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat. Nah, menurut G. Kartasaputra mendefinisikan bahwa perilaku penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, bentuk-bentuk penyakit sosial pun bermacam-macam. Beberapa penyakit sosial yang bisa ditemukan di masyarakat diantaranya ialah narkotika, obat-obatan terlarang atau narkoba, minuman keras, tawuran, seks bebas, PSK, rasisme, kenakalan remaja, kriminalitas, berjudi, dan masih banyak yang lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sonia. Baiklah, terima kasih untuk Kak Isnanda telah menjelaskan apa itu penyakit masyarakat dan sudah menyebutkan beberapa contoh penyakit yang ada di masyarakat kita. Contohnya adalah salah satunya PSK. Apa itu PSK? PSK atau pegawai seks komersil adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi. Untuk faktor-faktor pemicu adanya PSK akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Sonia yang telah menjelaskan tentang pengertian pekerja seks komersial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pemicu munculnya PSK. Alasan mengapa faktor ekonomi sebagai faktor utama adalah karena rendahnya tingkat pendidikan dari para PSK tersebut. Karena rendah tingkatnya pendidikan dari para PSK tersebut, pendidikan yang tamat SD dan SMP tentu saja sulit jika harus mencari pekerjaan. Apalagi dengan tamat SD dan SMP tersebut tidak dibekali dengan skill atau keterampilan tertentu, pasti sangat menyulitkan seseorang untuk mendapat pekerjaan. Kesadaran akan pendidikan yang masih rendah dan ketidakmampuan orang tua untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya adalah alasan klasik yang sering terdengar mengapa tingkat pendidikan masih rendah. Hal tersebut pula yang sering terjadi pada sebagian besar PSK di lokalisasi, sehingga pekerja seks komersial merupakan pekerjaan yang secara instan menghasilkan uang banyak tanpa mengeluarkan modal yang besar. Tidak hanya itu, PSK sering terjadi karena faktor ekonomi, frustasi ditinggal suami, masalah keluarga, dijebak, ditipu, dibohongi seseorang yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin bersenang-senang atau hura-hura. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya rata-rata usia pekerja seks komersial itu umumnya berusia 27 tahun sampai 36 tahun. Pendidikannya hanya tamat SD, SMP, serta SMA sederajat. Tetapi, jika dilihat di zaman-zaman sekarang, banyak sekali anak muda yang berusia sekitaran 17 bahkan 15 tahun yang sudah mendaftarkan diri sebagai pekerja seks komersial. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih kepada Kak Anjani yang sudah menjelaskan. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang PSK yang tidak hanya perempuan tetapi juga ada laki-laki. Sebab dalam kenyataannya yang menjadi pelacur bukan hanya kaum perempuan, tapi juga ada kaum laki-laki yang lebih dikenal dengan istilah gigolo. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Jenila. Terima kasih kepada Kak Sahwa yang telah menjelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dampak negatif adanya PSK. Nah, dampak negatif adanya PSK meliputi merosotnya moral-moral serta nilai keagamaan yang semakin terkikis. Kemudian penyebaran virus menular HIV dan AIDS semakin mudah dengan cara berganti-ganti pasangan. Tentu saja virus tersebut membahayakan untuk generasi muda yang akan datang.
Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nur Soleha. Baik, terima kasih kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pidana bagi PSK. Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam satu pasal, yaitu pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan orang lain dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nur Soleha atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya tentang saran preventif. Adapun saran yang diberikan oleh kelompok 1 diantaranya mencakup 2 hal, yakni preventif dan represi. Yang pertama itu preventif. Saran preventif diantaranya itu dorongan pendidikan bagi generasi muda, menciptakan bermacam kesibukan bagi generasi muda seperti Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid, dan lain-lain, masih banyak. Perluasan lapangan kerja seperti BLK, pinjaman modal, dan sebagainya. Dan pendidikan seks bagi generasi muda sekaligus pendidikan bahaya dari seks bebas hingga penularan virus HIV dan AIDS. Begitu, terima kasih. Saya akan berikan penjelasan selanjutnya oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Raka. Saya akan melanjutkan di slide ini tentang saran represif dan kesimpulan. 2. Represif. Cara ini bisa dilakukan diantaranya dengan sosialisasi HIV atau AIDS bagi PSK, penyempitan atau penyatuan lokalisasi di pengadaan panti rehabilitas, penerimaan ex-PSK, dan pembersihan warung remang-remang. Kesimpulan, kita memang butuh uang, tapi bukan berarti jadi PSK solusinya, karena masih banyak pekerjaan baik dan halal di luar sana yang lebih baik dilakukan daripada menjadi PSK, dan menjadi PSK juga melanggar norma-norma yang ada dan dilarang oleh agama. Baiklah, itu tadi terkait dengan pemaparan materi penyakit masyarakat yang bertemakan pekerja seks komersial yang telah kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.